Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Kurnia, NIM 2020104091, kelas 3. Saya di sini akan membuat video tugas UAS dengan MK Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi, SSY, ME. Baiklah, saya di sini akan ada beberapa yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang mudharabah, murabahah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, murabahah, yaitu adalah akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Contohnya itu adalah antara dua pihak saja, yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudrib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah atau bagi hasil, yaitu 40% untuk sahibul mal dan sisanya untuk madrib. Setelah madrib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah. 35 juta dikurang 25 juta, maka sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta atau 40% dikali 66 juta dan sisanya sebesar 9 juta yang menjadi hak madrib. Mudharabah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Contohnya itu adalah Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji, sang pemilik rumah. Pak Sutaji menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut sebesar 300 juta dan akan menjualnya seharga 500 juta sehingga keuntungannya menjadi 200 juta. Namun Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji sebesar 150 juta sehingga harga jualnya menjadi 450 juta. Pak Sutaji menerima penawaran tersebut sehingga mereka berdua pun sepakat dengan harganya. Murabahah rumah tersebut adalah 460 juta dengan angsuran 7,5 juta per bulan. Wakalah adalah pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya itu adalah seorang terdakwa mewakili urusan kepada pengacaranya. Kafalah adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin atau yang berhutang dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang. Artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua, yaitu seperti contohnya itu seperti halnya pada saat seorang tetap meminjamkan uang kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak memberikan barang apapun sebagai jaminannya. Akan tetapi orang tersebut adalah orang yang kepercayaan dari tokoh agama terbuka sehingga orang yang menjaminkan uang tadi menjadi si tokoh agama sebagai jaminan apabila orang kepercayaan tokoh agama itu tersebut tidak bisa melunasi hutangnya. Hiwalah adalah pengalian utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan utang.
Contohnya itu adalah ada orang A berutang kepada B sejumlah 2 juta. Sementara pihak B berpiutang kepada pihak C sebesar 2 juta. Kemudian pihak B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada ke pihak C ke pihak A sebagai ganti pembayaran utang pihak B ke A. Baiklah, saya sini akan menjelaskan soal berikutnya, yaitu jelaskan apa itu istisna dan salam, apa perbedaan dan persamaannya, dan berikan contohnya masing-masing. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu, yaitu pemesan, kepada pihak dua, yaitu produsen. Ya, contohnya itu, apabila ukuran sepatu saya itu jarang ada di pasaran, maka saya akan melakukan pemesanan kepada toko tersebut. Yang kedua adalah salam. Salam adalah jual beli yang penerima barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristiknya tanggungan atau barang telah terskripsi di awal dengan harga atau modal kerja bayarnya di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga di depan dan pengiriman barangnya terspesifikasi untuk masa yang akan datang dan telah ditentukan. Yaitu contohnya, saya menjual sebuah kaos dakwah dengan desain yang bagus bertuliskan "Yuk pakai vintage syariah". Pre-order saya akan buka mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Saya sebagai penjual kaos tersebut, saya menyebutkan waktu pengiriman kaos tersebut yang sudah dibuat. Setelah tanggal 31 Agustus 2022, saya butuh waktu untuk membuat kaos tersebut selama 1 bulan. Artinya, saya akan mengirimkan kaos yang dipesan pada tanggal 1 Oktober 2022. Perbedaan istisna dan salam, yaitu akad istisna adalah akad jual beli yang di dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan dari pembeli. Sementara akad salam adalah istilah transaksi yang tidak membutuhkan proses produksi barang dulu sebelum diserahkan kepada penerima. Persamaan istisna dan salam adalah yang pertama dari penerima barang, di mana dalam kedua akad ini barang yang menjadi objek itu tidak ada atau majelis akad. Yang kedua itu dalam hukum. Kedua akad status hukumnya itu sama, itu sama-sama halal, diperbolehkan dan tidak dilarang juga, karena sama-sama menjadi hajat atau keperluan orang banyak, dan orang-orang juga terbiasa bermuamalah dengan cara istisna dan salam tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.